Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Ahmad Januar Fahmi Pamungkas MKep. Di sini saya adalah dosen Stikes Banyuwangi, khususnya adalah Prodi D3 Keperawatan Stikes Banyuwangi. Untuk departemen yang saya ampu adalah Departemen Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik. Baik, di sini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Komunitas. Mata kuliah Keperawatan Komunitas merupakan mata kuliah wajib di Prodi D3 Keperawatan Stikes Banyuwangi, khususnya tingkat 3 pada semester 6. Adapun bobot SKS yang dibebankan kepada mahasiswa adalah 3 SKS. Untuk pengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas ini ada 2 dosen, yaitu yang pertama saya sendiri, Nes Ahmad Januar Fahmi Pamungkas MKep. Yang kedua adalah Nes Ali Syahbana Eskepnes. Untuk berikutnya pendekatan proses pembelajaran. Di sini pendekatan proses pembelajaran ada delivery, interaction dan assessment. Untuk delivery di sini adalah deskripsi mata kuliah. Untuk mata kuliah Keperawatan Komunitas ini membahas tentang yang pertama konsep dasar keperawatan komunitas. Yang kedua adalah etik dan nilai dalam keperawatan komunitas. Lalu yang ketiga adalah paradigma keperawatan komunitas. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan masyarakat. Lalu yang kelima adalah konsep dari epidemiologi. Lalu yang keenam adalah konsep pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Lalu yang ketujuh adalah kesehatan lingkungan. Yang kedelapan adalah program pembinaan kesehatan komunitas. Yang kesembilan adalah membahas tentang data demografi yang ada pada komunitas. Lalu yang berikutnya adalah membahas tentang dokumentasi keperawatan komunitas. Lalu yang ke-11 adalah membahas tentang desa siaga yang ada di komunitas. Lalu yang terakhir adalah membahas tentang MMD, yaitu musyawarah masyarakat desa, yang mana nanti mahasiswa diharapkan bisa praktek di lapangan. Untuk berikutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar keperawatan komunitas. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang etik dan nilai dalam keperawatan komunitas. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma tentang keperawatan komunitas. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dari epidemiologi keperawatan komunitas. Lalu berikutnya yang keenam, yaitu mampu menjelaskan konsep dari puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu untuk menganalisa kesehatan lingkungan. Lalu yang kedelapan, mahasiswa mampu untuk mendemonstrasikan program pembinaan kesehatan yang ada di komunitas. Lalu yang kesembilan, mahasiswa mampu untuk menjelaskan data demografi yang berada di komunitas. Yang ke-10, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dokumentasi keperawatan yang ada di komunitas. Lalu yang ke-11, mampu menjelaskan desa siaga yang ada di masyarakat. Lalu yang ke-12, mahasiswa mampu untuk mendemonstrasikan musyawarah masyarakat desa. Adapun yang kedua, metodenya adalah interaction. Di sini interaction saya menggunakan metode ceramah. Ceramah yaitu tatap muka secara offline maupun online. Untuk yang kedua yaitu menggunakan metode demonstrasi. Yang ketiga FGD atau focus group discussion. Yang keempat Edling, di mana Edling ini adalah untuk mengumpulkan tugas mahasiswa, yang mana mahasiswa ketika setelah diberikan perkuliahan, mahasiswa untuk mengumpulkan tugas itu berada di Edling. Lalu berikutnya yaitu assessment. Assessment di sini ada 3 penilaian, yaitu yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi untuk kognitif ini didapatkan dari nilai tugas dan nilai ujian akhir semester, yaitu nilainya 50%. Untuk afektif, kehadiran dan sikap di sini nilainya adalah 20%. Untuk yang ketiga psikomotor. Psikomotor ini adalah praktek. Untuk mata kuliah komunitas di sini kita mengambil dari praktek keperawatan masyarakat desa. Mahasiswa nanti akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan praktek keperawatan masyarakat desa.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, marilah kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas pada kelas D3 keperawatan tingkat 3. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Ada yang sakit? Ya. Puasa semuanya? Puasa. Benar tak? Iya. Oke ya. Baik, melanjutkan dari perkuliahan kemarin tentang keperawatan komunitas. Insya Allah bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang etik dari keperawatan komunitas. Oke, sebelum mengajak etik keperawatan komunitas, saya bertanya ke teman-teman semuanya. Apa sih bedanya keperawatan komunitas dengan keperawatan individu? Ada yang bisa mengatakan? Ya, silakan. Jadi mohon izin menjawab Pak. Mohon izin menjawab. Menurut saya keperawatan komunitas itu adalah keperawatan yang berfokus untuk melakukan asuhan keperawatan kepada masyarakat atau suatu populasi. Sedangkan keasuhan keperawatan yang lainnya seperti keperawatan medikal bedah dan yang lainnya itu hanya berfokus kepada salah satu pasien atau individu. Oke, terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya bahwa keperawatan komunitas itu tidak hanya satu saja yang ditangani, tapi ke arah keseluruhan populasi yaitu masyarakat. Ya, tidak hanya satu individu yang sakit, tapi keseluruhan masyarakat itu menjadi objek. Yang mana objek ini tujuannya adalah untuk diselesaikan dari permasalahannya, entah itu permasalahan kesehatan atau mungkin dia itu sedang terjadi resiko. Resiko apa? Resiko untuk terjadi masalah seperti itu. Baik, adapun etik keperawatan kesehatan komunitas. Di sini untuk komunitas tadi sudah disebutkan oleh Mas Faldi tadi ya, bahwa orientasinya adalah community ya, atau komunitas. Ya, di situ menggunakan keunikan pengalaman dan pengetahuan. Jadi bagaimana kita itu memberikan sebuah edukasi, tapi edukasinya itu berdasarkan pengalaman, tidak hanya teori. Makanya ketika teman-teman nanti terjun ke lapangan, itu harus berdasarkan pengalaman Anda menjadi seorang masyarakat seperti apa, menjadi seorang warga itu seperti apa. Jadi seperti itu, ya. Perhatian di sini adalah nilai tentang keyakinan dan kultur dari anggota komunitas. Ini fokusnya pada populasi. Nas menggunakan populasi sebagai fokus dari pelayanan. Jadi populasi ini adalah menjadi kata kunci dalam sebuah asuhan perawatan komunitas. Oke, sasaran dari perawatan komunitas itu adalah yang pertama individu, yaitu individu yang mana dari rumah sakit lalu dia ke masyarakat, yaitu di situ untuk rehabilitasi. Lalu berikutnya adalah keluarga sesuai dengan tahapan tumbang keluarga, dan di situ ada sebuah masalah dalam keluarga ini. Jadi tidak hanya sebuah individu yang ditangani, di situ ada pihak keluarga yang menjadi family center care. Yang mana family center care ini tujuannya adalah untuk mendukung dari kesembuhan pasien individu tersebut. Jadi ketika pasien itu pulang dari rumah sakit, tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi diberikan sebuah edukasi. Yang mana edukasi ini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah asuhan perawatan kepada masyarakat. Seperti halnya di keluarga. Keluarga ketika mampu untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga mampu untuk melakukan perawatan sendiri secara mandiri, maka di situ akan mudah sekali terjadi fase yang namanya fase sembuh. Adapun kelompok khusus di sini ada sebuah agregat. Ada agregat anak, remaja, dewasa, lansia. Jadi itu adalah sebuah agregat. Yang mana agregat ini adalah sebuah kelompok yang nantinya teman-teman itu harus kaji. Ya, fokus pada sebuah agregat. Jadi ada yang agregat lansia, ada yang agregat anak dan sebagainya. Sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing. Oke, karakteristik dari praktek kesehatan komunitas di sini adalah perawatan kesehatan komunitas, area spesialisasi, ada goalnya yaitu peningkatan kesehatan komunitas. Jadi tidak hanya orang yang sakit saja yang diberikan sebuah asuhan perawatan, tapi lingkungan. Lingkungan ini didesain tujuannya adalah untuk mendukung orang yang sedang sakit. Contohnya ada orang yang sedang sakit jiwa atau skizofren. Ya, kalau orang dengan sakit jiwa atau skizofren, komunitasnya tidak dilakukan sebuah modifikasi, maka orang ini akan terjadi suatu kondisi yang disebut dengan readmission. Apa itu readmission? Readmission itu adalah keadaan kembali lagi ke rumah sakit.
Kenapa? Iya, karena sakitnya berulang. Itu adalah readmission. Ya. Jadi tujuan di komunitas adalah untuk mencegah terjadinya adanya readmission tadi, supaya keluarga mampu atau komunitas mampu untuk mendukung kesehatan pasien. Jadi kalau ada pasien jiwa, pasien dengan gangguan jiwa atau gendeng dan sebagainya, itu harus dimaklumi. Tidak boleh kita itu melakukan sebuah justifikasi di situ, melakukan sebuah bullying dan sebagainya, karena mereka mempunyai hak untuk sembuh. Makanya komunitasnya harus didukung dulu. Kenapa sih kok orang dengan gangguan jiwa itu sulit sembuh? Karena komunitasnya tidak mendukung. Ya, tidak ada yang mendukung dalam hal apa? Dalam hal recovery-nya. Ya, apakah orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh? Bisa. Ya, asalkan memenuhi syarat, yaitu salah satunya komunitas bisa mendukung. Oke. Klien di komunitas, ya, ada individu, ada keluarga, dan ada kelompok. Individu di sini mempunyai masalah kesehatan aktual, ada resiko, dan ada kelompok rawan. Ya, ada keluarga, ini adalah bukan tidak lanjut dari perawatan yang ada di rumah sakit. Jadi yang di rumah sakit itu hanya menyembuhkan. Ya, nanti di rumah itu adalah sebuah recovery. Kalau seandainya recovery itu tidak berjalan dengan lancar, maka pasien ini akan berulang lagi. Makanya ketika Anda bekerja di rumah sakit harus mengkondisikan yang namanya health education. Ya, health education maksudnya apa? Memberikan sebuah pendidikan supaya dia itu bisa menjaga kesehatannya. Nah, di komunitas nanti tinggal merecovery saja. Jadi seperti itu. Kelompok punya kebutuhan kesehatan khusus. Ini adalah kelompok khusus seperti halnya kelompok dengan hipertensi, ya, kelompok dengan penyakit khusus, ya, atau penyakit kronis seperti halnya gagal ginjal, ya, kanker dan sebagainya. Itu masuk di kelompok khusus. Ini adalah alur dari pelayanan masker komunitas. Ya. Jadi klien dari sarana pelayanan kesehatan ke puskesmas, ini basicnya diberikan promosi kesehatan, diberikan sebuah KIA, ya, kesehatan ibu dan anak, KB, ya, lalu gizi, kesehatan lingkungan, ya, pelayanan medikal dasar dan sebagainya. Ini adalah di layanan askep individu. Kalau di layanan askep komunitas ini adalah sudah tingkat desa. Contohnya, ya, ada keluarga yang tidak ada jambannya, ya, atau keluarga yang ada jambannya, tapi BAB-nya di sungai. Ya, itu adalah sebuah masalah kesehatan komunitas. Ya, jadi seperti itu. Nah, di situ kita lakukan sebuah pelayanan atau asuhan perawatan bagaimana supaya di desa tersebut bisa bebas dari ODF atau tidak memakai sungai atau tempat yang lain untuk buang air besar. Jadi seperti ini. Prinsipnya adalah menggunakan proses sistematis dan komprehensif. Di sini sistematis dalam arti apa? Dalam arti dia mampu untuk menempatkan dari dirinya sebagai petugas kesehatan atau memberi asuhan perawatan itu di masyarakat, tidak hanya memberikan sebuah saran, tapi di situ ada solusi. Lalu berikutnya bekerja di dalam kemitraan dengan komunitas. Kalian tahu Karang Taruna? Ya. Karang Taruna itu adalah salah satu dari kemitraan yang ada pada asuhan perawatan. Yang ketiga adalah berfokus pada prevensi primer. Prevensi primer ini adalah pencegahan dasar supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kasus atau penyakit seperti ini. Lalu berikutnya adalah target untuk semuanya, ya, entah itu usia dari balita sampai dengan usia lansia. Yang keenam adalah melakukan sebuah prioritas, ya, kebutuhan komunitas. Apakah dia kategori dari total care, partial care, atau dia mandiri, ya. Parsial yang artinya dia itu mampu untuk melakukan sendiri, tapi terkadang dia membutuhkan orang lain. Atau total care keseluruhan adalah dari orang lain atau caregiver. Lalu berikutnya adalah meningkatkan alokasi sumber yang optimal. Kedelapan adalah bekerjasama dengan berbagai pihak yang ada di komunitas. Oke. Ini adalah perawat komunitas generalis. Memiliki keterampilan awal dalam hal pengkajian, perencanaan, diagnosa, pelaksanaan, dan evaluasi perawatan yang ada di komunitas. Ya. Jadi keseluruhan tadi proses dari asuhan keperawatan itu harus ada di komunitas. Karena apa? Ini merupakan asuhan perawatan komunitas. Memiliki kompetensi dalam berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Ini hal yang sangat penting. Karena apa? Karena di komunitas serba
terjadi, ya. Jadi kadang-kadang terjadi kondisional dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak terpikirkan kalau kita di rumah sakit pastilah pasien itu yang datang. Tapi kalau di komunitas kita tidak bisa memperkirakan kapan pasien datang, sakit apa dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah penekanan utama dalam pelayanan individu dan keluarga. Ini adalah sangat penting. Jadi individu dan keluarga harus sejahtera terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah kompetensi perawat generalis atau kesehatan komunitas. Ini adalah kompetensinya. Jadi yang ada di kompetensi di perawat yang ada di komunitas seperti apa? Nantinya kita akan bahas seperti ini. Ya, ini adalah kompetensi, ya. Kompetensi secara mandiri, kemampuan melaksanakan praktek perawatan profesional sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki, lalu delegasi, lalu berikutnya adalah diperluas. Ya, sampai di sini sebelum saya tanyakan atau saya paparkan lebih lanjut, ada yang tanyakan? Ya, silakan Novia Erika. Mohon izin bertanya Pak, untuk kompetensi kami di bidang mahasiswa D3 keperawatan nanti di komunitas ataupun di puskesmas itu seperti apa ya Pak? Oke, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, ini adalah sebuah kompetensi, yang mana kompetensi itu harus ada di dalam sebuah pendidikan, ya. Kalau di situ pendidikan teman-teman semuanya itu adalah D3 keperawatan atau ahli media, maka nantinya akan membawai dari satu RW, ya, atau satu RT. Kalau di situ Anda nanti naik menjadi dinas, maka di sini satu desa atau satu kecamatan apabila sudah ada sertifikasi. Kalau nanti Anda itu naik lagi menjadi spesialis komunitas, maka wilayahnya adalah kabupaten kota. Kalau di situ Anda naik lagi menjadi sertifikasi manajemen dengan spesialis komunitas, maka naik lagi wilayah Anda adalah di provinsi, yang tentunya untuk standar gaji juga akan berbeda seperti itu, ya. Berikutnya adalah cakupan area lulusan, ya. Jadi kalau dia lulusan dari SPK, maka ini adalah melaksanakan atau implementasi, ya. Kalau di D3, ya, maka nantinya seperti yang dikatakan oleh Novia Rika, yaitu merencanakan dan melaksanakan dengan skala kecil tadi, ya, RT dan RW, ya. Lalu berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan dengan skala sedang, ya. Ini adalah cakupan dari dinas, ya. Lalu untuk menyusun program dan memantau, monitoring dan sebagainya adalah ranahnya spesialis komunitas. Ini adalah lingkup praktiknya pada prevensi primer, cegah sebelum terjadi sakit atau tidak berfungsi, diaplikasikan pada populasi yang sehat. Ya, jadi ini terjadi ketika akan atau banyak sekali terjadi masalah seperti pandemi kemarin. Lalu untuk prevensi sekunder, fokus pada diagnosis dini dan intervensi untuk hambat proses dari patologisnya. Jadi ini sudah ke arah kuratifnya. Lalu berikutnya adalah untuk prevensi tersier, yaitu mengembalikan fungsi, yaitu bisa disebut dengan ranah kuratif atau rehabilitasi. Oke, ini adalah masalahnya. Masalah kebutuhan komunitas tidak terpunya kebutuhan dasar komunitas baik bersama individu dan keluarga. Maka yang perlu dilakukan di situ adalah kondisi lingkungan kita kondisikan terlebih dahulu. Setelah itu baru, ya, kondisi individu, keluarga, dan masyarakat kita kondisikan. Oke, ini adalah daftar acuan dari materi pada siang hari ini. Berikutnya, apabila ada kurang benarnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk pertemuan komunitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran keperawatan komunitas yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya, mahasiswa maupun para dosen. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.